Kalau diterjemahkan bebas biasanya orang nerjemahkannya jeruk. Jeruk sing enak, mboten sing kecut. Jeruk ini ambune enak, dimaam enak. Tapi utrujah itu wallahu alam, buah kaya napa lho ya ngerti. Hanya para syurah itu pensyarah hadis itu banyak yang mengartikan model jeruk-jeruk itu. Itu wong sing iman bar niku maca Quran itu seperti buah sing ambune enak, rasane Yang kelompok kedua, matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Wong iman sing boten maca Quran. Boten maca Quran. Itu kamatsali raihan. Seperti buah yang la rihalaha wa ta'muha thayyib. Boten enten ambune ning dipangan enak, seperti kurma. Seperti tamr, kamatsali tamr. Ambune ra enak, ambune mboten enten ning dipangan Yang ketiga, matsalul munafik. Enten nek wong munafik niku maca Quran itu kamatsali raihanah. Seperti buah raihan. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Ambune wangi ning rasane pahit. Napa niku? Napa model ngoten niku? Ambune wangi ning rasane pahit. Niku wong munafik sing maca Quran, ambune wangi ning rasane pahit. Napa nek cara kita buah napa niku? Buah pahit. Maune niku ambune wangi ra? Mboten. Lah sing pahit napa selain mauni? Sing ambune enak tapi rasane pahit. Nah niku. Buah olive. Zaitun. Zaitun ini napa wangi ta mburi? Rodok. Lah yang terakhir orang munafik yang tidak membaca Quran itu mboten enten ambune ra enak, bar niku rasane nggih pahit. Itu. Makanya jadilah seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Dia enak, dipangan enak. Itu permisalannya. Makanya Al-Qur'an itu hayah. Al-Anfal 24, Al-Qur'an itu kehidupan. Mula ampun ngantek urip tanpa dengan Al-Qur'an. Bahaya. Bahkan Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu urusan, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Pun mesti ketemu jalan. Tapi kalau urusan itu diselesaikan dengan akal manusia, sudah. Allah mengatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau urusan itu diselesaikan dengan selain apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka justru akan terjadi perbedaan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kembalikan kepada Allah dan Rasul, semakin mengerucut. Karena likulli ra'sin ra'yun. Setiap ndas kepala nih. Setiap kepala itu ada ro'yunnya. Ndas bandeng nih. Nek setiap kepala manusia itu ada ro'yunnya. Enten pendapat, iki berpendapat. Mboten rampung-rampung. Tapi kalau qala Allah, qala Rasul, dah selesai. Kecuali memang urusan niku mboten enten di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya ampun. Urusan dunia kalian lebih tahu, kata Nabi, antum a'lamu bi umurid dunia. Urusan dunia kita lebih tahu. Makanya Al-Qur'an ini adalah hayah. Hayah niku napa? Kehidupan. Dan Al-Qur'an ini juga disebut karena kehidupan, dia ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta, itu surat Asy-Syura ayat 52 kalau enggak salah.
Asyura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitu pula kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Coba, mosok diwahyukan ruh. Berarti diwahyukan kepada Nabi itu Al-Quran. Berarti Al-Quran disebut oleh Allah dalam surah Asyura ayat 52 sebagai ruh. Al-Quran sebagai apa? Nek mboten enten ruwe berarti mayyit. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, begitu pula kami wahyukan kepada wahai Muhammad ruh. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Hei Muhammad, kamu dulu tidak tahu apa itu kitab. Kamu dulu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Ya sebelum Allah wahyukan ya nggak tahu. Makanya dalam surat Ad-Duha disebutkan wa wajadaka dhallan. Bisa gone metu ora garing ini. Tiase ini melihat aman nggih. Ruhan min amri ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Dulu kamu enggak tahu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu enggak tahu apa-apa wahai Muhammad, fahada. Kemudian kami berikan petunjuk. Siapa yang memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir? Allah. Itu namanya iradah kauniyah, kehendak kaun, ciptaan milik Allah Subhanahu wa taala. Mboten iso digolek. Jenengan aku tak rajin ngaji, rajin puasa, rajin salat yang gen dadi nabi niku ora iso. Itu sudah ketetapan Allah. Kaya dene napa niki, bulan ini termasuk salah satu bulan haram. Bulan apa niki? Rejab tanggal pinten niki? 16. 16. Loh, tinggal separuh nggak sampai. Bulan Rajab ini salah satu dari bulan haram, bulan yang harus dimuliakan. Dalilnya mana? At-Taubah 36. At-Taubah 36. Ini intermezzo sedikit, mencong dikit. Mumpung bulannya Muharram, bulan haram. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum faqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Coba. Bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bilangan bulan dalam satu tahun niku enten 12 sasi 12 Bu. Napa mawon? Januari, Februari, Muharram terus. Oh, Januari muli kabeh bareng Muharram renten jenenge. Muharram terus, Safar terus, Rabiul Awal terus, Rabiul Akhir terus, Jumadil Awal terus, Jumadil Akhir terus, Rejab terus, Sya'ban terus, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kata Allah 12 minha arba'atul hurum. Atau 36 di dalam bulan haram, di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Tapi di ayat ini mboten disebut. Disebutnya oleh Nabi dalam hadis Abi Bakrah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar ma jumada wa sya'ban. Minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar ma baina jumada wa sya'ban. Kata Nabi, bulan haram niku enten sekawan. Yang 3 bersambung, yang 1 terpisah. 3 niki napa? Sing bersambung kok. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, 12 niki nyambung. Bar niku yang 1 mentar bulan ke-7, bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,
Rajab. Itu ketetapan Allah menjadi bulan haram. Dan kenapa bulan Rajab disebut Rajab? Karena bulan Rajab bulan yang azim, yang agung, besar. Bahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir terdahulu itu memuliakan bulan ini ngantek. Misalkan disebutkan orang yang membunuh bapaknya sekalipun tidak akan dibalas di bulan. Titeneno kena Sya'ban tak balas. Karena ini bulan atau bulan Rajab ini juga disebut dengan kira-kira ada 1, 2, 3, 4 nama dari bulan Rajab ini. Enten dor preseran iki. Siapa yang bisa siapa yang tahu nama lain dari bulan Rajab? 1. Rajab Mudhar. Mudhar itu suku Mudhar, orang jahiliyah, orang kafir. Tapi dia tetap ikut memuliakan bulan ini. Yang kedua, bulan Rajab ini disebut Syahrul Munassilil Asinnah. Bulan yang dimana orang-orang Arab terdahulu terbiasa munassil. Munassil itu melepas, al-asinnah itu ujung-ujung tombak dan ujung-ujung anak panah yang tajam. Copoti. Menunjukkan tidak ada peperangan. Itu Rajab. Yang ketiga disebut Syahrul Asam. Bulan yang tuli. Tuli itu maksudnya nyaris tidak terdengar suara senjata sama sekali. Tidak ada peperangan. Yang keempat disebut Syahrul Asab. Bulan yang asab. Sobaya subuh itu melimpahkan, menuangkan. Maknanya apa? Rahmat Allah sangat banyak di bulan Rajab. Makanya tinggal sisa 14 hari atau 13 hari maksimalkan bulan ini. Kata Allah dalam surah At-Taubah tadi 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan ini. Mendolimi diri sendiri niku maksudnya apa? Melaksanakan larang, meninggalkan perintah. Niku mendolimi diri sendiri, jangan dilakukan. Mengke nek arep maksiat bulan berikutnya. Ngoten. Keliru. Berarti ampun terutama di bulan haram, terutama di bulan Rajab. Boten niki mumpung bulan haram tak ra maksiat sik nahan sik sesasi. Bariki tak maksiat. Niku Makanya falatot mergori napa niki bulan haram. Padha karo ngeten di tanah haram. Jenengan maksiat di Masjidil Haram atau di tanah haram Makkah atau Madinah sama jenengan maksiat di Sukoharjo. Kira-kira dosane padha napa mboten? Beda. Padha karo niki bulan haram kalih bulan sing mboten haram niki dosane nggih ben maksiat setunggal iso dosane dobel. Contoh lain apa? Enten dalil dalam surat Al-Ahzab ayat 30. Allah mengatakan, ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, jika kalian melakukan perbuatan keji yang nyata, yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Kalian akan diazab 2 kali lipat oleh Allah. Mergone bojone istri dari manusia yang haram. Haram di sini maksudnya yang mulia. Beto nek bojone awake dhewe berbuat dosa satu ya berbuat maksiat satu ya dosanya setunggal. Nah istri Nabi enggak. Karena istri dari manusia yang mulia, satu perbuatan dosa bisa didobel, di 2 kali lipatkan azabnya. Karena istri dari manusia yang mulia, ya benten. Mula jenengan niku enten beruntunge dadi bojone sanes Nabi niku enten beruntunge. Nek maksiat gur dibales tunggal tok. Nek bojone Nabi, sekali maksiat dibales 2 azab sekaligus. Naudzubillah. Nah, makanya di bulan yang sisa sedikit ini, bulan haram ini maksimalkan. Nek iso jenengan one day one juz. Kalau bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kalih Rajab, one day juz'ain, 2 juz. Satu hari 2 juz. Kabotan boten.
Nopo 1,5 juz begini. Jadi kalau bulan haram masuk ya podo. Bulan haram nggak boleh podo harus supaya lebih mendapatkan pahala yang banyak karena di bulan haram. Dan kalau ada kesibukan yang baik, otomatis apa? Otomatis dia tidak akan atau kita tidak akan golek-golek bangsa sing maksiat, bangsa sing boten penting, karena punya beban untuk menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Nah itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matan taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah nazzala telah menurunkan ahsanal hadits, perkataan yang paling mulia. Napa niku Al-Qur'an? Ning nek maca rada abot, nggih bener. Mergone setane kathah. Pilih maca koran, pilih maca komik, pilih maca napa, pilih buka status, pilih maca TikTok, pilih ning Instagram, pilih nonton sinetron, pilih ini, pilih niku. Setane kata minal jinnati, setan menungso ngenten, setan jin ngehen. Ya. Makanya Allah katakan Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah turunkan perkataan yang paling mulia, yang paling baik. Kitabam mutasyabihan mathani, kitab yang di dalamnya banyak sesuatu yang terulang-ulang. Ayat itu banyak yang terulang. Ada yang dengan lafaz yang sama, ada dengan lafaz yang berbeda. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit daripada orang-orang yang takut kepada Allah. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian hati mereka bisa tenang dengan adanya bacaan Al-Qur'an itu. Dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan Al-Qur'an itu juga termasuk zikir. Dikasih waktu. Sebelah. Yo entek. Mukadimah dereng rampung waktune mentek. Enggak apa-apa. Nah, ngoten niku. Jadi kalau ada ayat itu bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Wajilat itu apa? Bergetar hati. Jadi maca Quran itu harus ada magnet tersendiri dalam mentadaburinya dalam ini. Maca Quran gur lempeng tok itu enggak bisa tadabur, kurang. Mula jenengan nek maos Quran ampun nek mboten mudeng, ampun diwaca tok, kalih artine diwaca supaya bisa mentadaburi. Saking uniknya bacaan Al-Qur'an, saking mulianya lafaz bahasa Arab dalam Al-Qur'an, niku mbok jenengan maca artine wis sok ya ora mudeng. Nggih mboten? Bulan baleni karepe apa? Bulan baleni malah penak maca Arabe karo maca terjemahan. Padahal Arabe ya ora mudeng. Maca terjemahane mumet lah pripun. Makanya dikatakan Al-Qur'an itu mukjiz. Mukjiz niku napa? Mukjiz itu melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan perkataan yang lain selain Al-Qur'an. Makanya semua urusan kembalikan kepada wahyu. Karena Al-Quran ini melemahkan perkataan yang lain selain Al-Quran. Makanya orang-orang kafir jahiliyah dulu, orang kafir Quraisy yang membantah Nabi diturunkan Al-Quran kepada Nabi dari Allah dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang fasih. Makanya ada manusia yang dikenal dengan nama Musailamatul Kadzdzab, nabi palsu yang dia menganggap dirinya juga diturunkan Al-Quran kepadanya. Rasulullah turun kepadanya surat Al-Fil, dia buat surat Al-Fil. Turun surat Al-Asr, dia buat surat Al-Asr. Ning ya tetep benten. Mbok dhek ahli bahasa Arab. Mungkin kalau dikatakan bahasa Arabnya Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arabnya Musailamah, mungkin secara tata bahasa pinter Musailamah. Tapi karena ini wahyu, nggak ada yang bisa menandingi, itu mukjiz. Semuanya meyakini, mungkin itu bisa dibuat oleh Muhammad SAW.
tapi mereka enggan, yang akhirnya apa? Mereka mengkufuri Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mergone gur gengsi, sombong, takabur. Ya. Coba jenengan satu ayat dalam Al-Quran, pembukaan ayat Nun, indah tak? 2 Hamim, indah. 3 Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, indah. Kaf Ha Ya Ain Shad, cuman huruf-huruf saja. Hijaiyah niku indah. Coba jenengan sing golek. Coba jenengan golek huruf hijaiyah untuk pembuka daripada surat. Tak, teman-teman. Ora patut. Dirungokke pun mboten patut, padahal kita enggak punya dauk Arab niku enggak punya. Rasa Arab itu kita enggak punya, ning ngrungokke pun ora patut. Enggak bisa. 2 napa? Ba kalih mim, ba mim. Dadi bakmi malah jelek karena bukan dari Allah. Tapi kalau dari Allah indah, mulia, sempurna. Itulah Al-Qur'an yang dimana Allah katakan di dalam surat Nuh ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Datangnya dari Allah yang maha bijaksana. Sudah. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan semua sudah dirinci. Saya tutup dengan satu hadis, atau saya tutup dengan satu athar di mana Salman Al-Farisi pernah didatangi oleh orang-orang kafir Yahudi yang mereka mengatakan a'allamakum nabiyakum hatal khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan kepadamu semua hal, wahai Salman, bahkan sampai urusan adab buang hajat, WC? Kata Salman, iya. Allamana nabiyyana hatal khira'ah. Semua diajarkan sempurna dalam ajaran Islam ini sampai urusan buang hajat. Nahana Rasulullah SAW an nastanjiya an nastaqbilal qiblata au nastaqbilal qiblata bi ghaitin au baul. Rasulullah melarang kita untuk menghadap kiblat dalam melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi nek pipis, buang air kecil atau buang air besar itu nggak boleh menghadap kiblat. Itu ada, diajarkan oleh Nabi. Meskipun sebagian ulama membolehkan ketika ada sekat-sekat, tembok-tembok dan lain sebagainya. Tapi ada seperti Imam Abu Hanifah mengatakan hadisnya umum berarti umum. Mula jenengan nek sing pun kebacot nggak apa-apa. Tapi kalau baru bangun rumah atau bangun masjid atau bangun apa, jangan sampai WC itu dihadapkan ke arah kiblat. Meskipun ada pembatas. Wa anastanjiya bil yamin, dan Rasulullah melarang kita untuk cebok dengan tangan kanan. Nggak boleh. Kecuali darurat. Cacat atau tangannya cuma kanan dan lain sebagainya. Wa anastanjiya bi aqal min thalathat ahjar, dan tidak boleh cebok dengan kurang dari 3 batu. Jenengan tahu cewek ngangge batu mboten? Wah, niku kudu dicoba ngoten niku. Ya kula kulino ning padang pasir wis biasa. Tisu boleh juga, tapi batu itu kurang dari 3, nggak boleh minimal 3. Kalau kurang tambah 5, kurang tambah 7 gitu, ganjil. Cebok dengan jadi nek jangan cebok nganggo watu loro tok niku makruh, nggak boleh. Sret-sret enci enek mesti niku. Anek telu biasanya pun rada resik, 5. Nah, bar niku napa anastanjiya bi rojiin au adm. Tidak boleh juga cebok dengan tulang. Jangan lagi di tengah dada atau padang pasir atau di hutan atau di gunung ada tulang, nggak boleh buat cebok. Itu larangan syar'i. Semua sudah diatur dalam syariat. Sama roji niku napa? Roji niku tai ning wis garing niku. Tai kewan wis garing niku nggak boleh. Soalnya pernah ada Ibnu Umar itu pernah mengambilkan batu kepada Nabi 3. Sing siji karo Nabi diuncalke. Iki apa iki? Inna hariks, ini najis. Bar didelok iki apa jebul telek garing. Makanya kata Nabi apa yo mungkin mboten ditimbang sik telek biasanya kan rada enteng.
Kali Ibnu Umar mungkin mboten ditimbang sih. Dikeke Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi di gua siji. Itulah kesempurnaan daripada Al-Qur'an, membacanya mulia, mentadaburnya mulia, mengamalkan kemuliaan yang lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ahli Quran, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah iman dan takwa, dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan kita. Ini baru muqaddimah, nanti kita tunggu kelanjutannya ya. Ya, jadi seru ini insyaallah.